Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Memasuki hari yang ke-20 masa Prapaskah, Kamis 11 Maret 2021, pada saat ini, marilah menapai hari dan hidup kita pada saat ini, kita melandasinya dengan bagian firman Tuhan yang tersurat di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ayat ini memang tidak serta-merta dapat kita aplikasikan dalam rangka penghayatan masa Prapaskah ini. Oleh karena itu, saya hendak mengajak Bapak Ibu dengan menghayatinya, mengawali dengan hal yang sebagai berikut. Kualitas iman seseorang, besar kecilnya, kuat dan tidaknya, itu sangat ditentukan oleh kesadaran bahwa dirinya hidupnya dalam kondisi tidak selamat. Untuk mengukur kualitas itu, maka paling tidak ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mari kita melihat diri kita sendiri dan merenungkan dengan pertanyaan sebagai berikut. Hidup kita yang telah kita jalani, jika kita timbang di akhir zaman, maka lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya? Di Kidung Pujian suplemen 130 pada bait yang ketiga ada bait dan bagian-bagiannya adalah menarik sebenarnya. Semua karyamu dilihat Tuhan, satu pun tiada terlupakan. Yang kau sebar dan kau tanam sekarang, nanti di surga akan ditimbang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Banyak baiknya atau banyak buruknya? Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita belajar dari sejarah kehidupan manusia yang dikisahkan di dalam Alkitab. Pertama, Tuhan menciptakan, saya pakai istilah, memilih Adam dan Hawa. Ditempatkan di Taman Firdaus, segala sesuatunya ada. Tetapi apakah Adam dan Hawa bisa memenuhi apa yang direncanakan Tuhan? Berbakti kepadanya? Tidak. Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, kita ingat anak turun Adam, kemudian kalau kita baca pada kitab Kejadian pada bab 5 pasal 6 sampai 8, ketika Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan Tuhan, hati Tuhan. Nah, kisah selanjutnya yang terakhir pada perikop itu menyebutkan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan memilih Nuh selaku dan keluarganya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah keturunan Nuh mentaati perintah Tuhan? Dalam sejarah kita bisa membacanya. Tidak. Dan sampailah pada yang ketiga, Tuhan tidak memilih pribadi.
Tuhan tidak memilih keluarga, tetapi Tuhan memilih bangsa Israel. Dituntunnya bangsa ini keluar dari Mesir sampai di tanah perjanjian dan ditempatinya tanah itu. Tetapi apakah bangsa ini juga menurut dan berbakti kepada Tuhan? Tidak. Sampailah pada kesimpulan bahwa ternyata dengan upayanya sendiri manusia tidak dapat mendapatkan keselamatan. Ringkasan gambaran kehidupan manusia di era perjanjian lama seperti yang saya sampaikan berikut. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang Tuhan tidak memilih pribadi, tidak memilih keluarga, tidak memilih bangsa, tetapi barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena kesimpulan itulah kemudian Tuhan sendiri hadir ke dunia menjadi manusia Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada ayat kita tadi, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira kita kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Dalam penghayatan masa Prapaskah ini, mari seperti yang saya sampaikan di depan, kita senantiasa setiap saat membangun kesadaran diri bahwa sebenarnya kita ini dalam kondisi tidak layak. Nah, dengan demikian, maka kita akan bisa menghargai begitu besar pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk kita semuanya. Ya. Sekali lagi, kesadaran diri bahwa diri kita tidak selamat dengan upaya kita sendiri. Hanya pengorbanan Yesus di kayu salib yang dapat menyelamatkan kita. Dalam masa Prapaskah ini, mari kita senantiasa mengingat akan hal ini, mensemangati di dalam hidup kita, agar hidup kita berkenan di hadirat-Nya. Amin. Kita ambil saat teduh dan memasuki hari ini, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, jika kami melihat akan kehidupan kami, sungguh kami menyadari akan segala cacat celah, bahkan dosa kami. Oleh karena itu, renungan pada pagi ini sungguh menyadarkan kepada kami bahwa begitu besar pengorbanan-Mu kepada kami sekalian yang percaya kepadamu. Oleh karena itu, mampukan ya Tuhan, di dalam setiap perilaku hidup kami, senantiasa melihat akan pengorbanan-Mu itu. Dan kami akan menghargai dengan nilai yang sangat besar, agar kami senantiasa bersyukur ke hadapan. Hari ini, hidup kami serahkan kepadamu. Setiap langkah hidup kami, kiranya Tuhan tuntun melalui karya Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat senantiasa bersyukur atas pengorbanan-Mu. Kami berdoa bagi gereja-Mu di sini. Majelis gereja beserta badan-badan pembantu yang Tuhan percayakan untuk melayani setiap warga jemaat, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan agar dapat melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Kami selaku warga gereja mampukan untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga serahkan segala kekurangan dan bahkan dosa kami, kiranya Tuhan ampunkan agar kami layak untuk berbuat banyak di dalam setiap hal dalam kehidupan kami.
Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian renungan kita, kiranya mensemangati kita memasuki hari ini untuk senantiasa berserah kepada Tuhan dalam rangka masa Prapaskah. Sekian, terima kasih.